Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Bayu Aji dengan NIM 22538144004, Prodi S1 Teknik Elektro, akan menjelaskan materi mata kuliah Fisika dan Mekanika Panas dengan dosen Bapak Sarwo Pranoto. Kali ini saya akan menjelaskan bab temperatur dan panas dengan materi suhu. Dalam kehidupan kita, misalnya pada siang hari kita akan merasa panas, sedangkan pada malam hari kita akan merasa kedinginan. Itu semua dipengaruhi oleh suhu. Benda yang dingin dikatakan memiliki suhu yang lebih rendah dari benda yang bersuhu panas. Sebaliknya, jika benda tersebut panas, artinya memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda lain yang dingin. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Sebenarnya, masih banyak hal lain yang perlu diketahui tentang suhu, sebab setiap hari kita kerap menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian suhu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Menurut Tri Cahyono pada tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Penyehatan Udara, menyatakan bahwa suhu adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Daerah tropis memiliki suhu udara yang tertinggi di muka bumi, dan semakin ke kutub, suhu udaranya akan semakin rendah. Baik itu kutub selatan maupun kutub utara. Belajar mengenai bab suhu tidak terlepas dari skala pengukuran suhu. Di antaranya 1 Celsius, 2 Fahrenheit, 3 Kelvin, dan 4 Reaumur. Kita akan menuju ke slide Celsius. Celsius ini merupakan skala suhu yang paling sering digunakan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Celsius memiliki satuan derajat Celsius. Dalam melakukan perbandingan antara dingin dan panas, skala Celsius air membeku pada suhu 0 derajat, sementara skala Celsius pada air mendidih adalah 100 derajat Celsius. Yang kedua adalah Fahrenheit, atau dikenal dengan huruf F saja. Dilihat dari Lumen Learning, Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat Fahrenheit. Adapun di skala ini, air mendidih pada suhu 220 derajat Fahrenheit, sementara membeku pada skala 32 derajat Fahrenheit. Yang ketiga adalah Kelvin. Skala Kelvin inilah yang diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin, atau biasa dilambangkan dengan K. Sebagai perbandingan, dalam skala Kelvin ini, air mendidih pada suhu 373,15 derajat Kelvin, dan air membeku pada suhu 273,15 derajat Kelvin. Yang terakhir adalah Reaumur, yaitu skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Anthony Foucault de Reaumur pada tahun 1730. Skala Reaumur ini mempunyai satuan derajat Reaumur. Pada skala ini, suhu untuk air mendidih yaitu sebesar 80 derajat Reaumur dan suhu pada air membeku sebesar 0 derajat Reaumur. Lanjut menuju perbandingan suhu. Untuk mendapatkan perbandingan suhu, caranya yaitu dengan mengurangkan titik batas atas ataupun titik didih dengan titik bawah ataupun titik beku suatu suhu. Yang pertama, suhu Celsius. Pada suhu Celsius, titik didihnya yaitu 100 derajat, maka akan dikurangkan dengan titik bekunya yaitu 0 derajat, sehingga didapatkan 100 dikurangi 0 yaitu 100. Yang kedua yaitu Fahrenheit. Pada Fahrenheit titik didihnya 212, maka akan dikurangkan dengan titik bekunya yaitu 32 sehingga menghasilkan 180.
Yang ketiga Kelvin. Pada Kelvin, titik didihnya yaitu 80 derajat, maka akan dikurangkan dengan 0 derajat yang merupakan titik bekunya, sehingga menghasilkan angka 80. Dan yang terakhir Reaumur. Pada Reaumur, titik didihnya 373 derajat dan akan dikurangkan dengan 273 derajat yang merupakan titik bekunya, dan sehingga menghasilkan angka 100 sama seperti Celcius. Dari perhitungan tadi didapatkan bahwa suhu Celcius 100, Fahrenheit 180, Kelvin 80, dan Reaumur 100. Dari keempat suhu tersebut dapat disederhanakan lagi dengan cara membaginya dengan angka 20, sehingga menghasilkan suhu Celcius yaitu 5, Fahrenheit 9, Kelvin 4, dan Reaumur 5, sehingga perbandingannya yaitu 5:9:4:5. Keempat perbandingan suhu tadi tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan rumus bagaimana mengkonversi suhu satu menuju suhu lainnya. Dari perbandingan tadi didapatkan persamaan Celcius per 5 sama dengan Reaumur per 4 sama dengan Fahrenheit dikurangi 32, karena titik didihnya adalah 32 lalu dibagi 9, dan sama dengan Kelvin dikurangi 273/5. Agar lebih memahami cara mengkonversikan suhu, maka tersedia contoh soalnya sebagai berikut. Nomor 1, suhu gas dalam ruangan 365 Kelvin. Jika dinyatakan dalam skala Reaumur adalah, jawabannya yaitu 4/5 dikali suhu Kelvin dikurangi dengan 273 derajat, yaitu 4/5 dikali 305 min 273 sama dengan 4/5 dikali 32 sama dengan 125/5 sama dengan 25,6 derajat Reaumur. Nomor 2, dua buah termometer A dan B menunjuk angka yang sama, 100 derajat, ketika digunakan untuk mengukur suhu air mendidih. Dalam air yang agak hangat, termometer A menunjuk angka 75 derajat, sementara termometer B menunjuk angka 50 derajat. Jika termometer A menunjuk angka 25 derajat, termometer B akan menunjuk angka, penyelesaiannya yaitu 75 dikurangi 25/100 dikurangi 25 sama dengan 50 min T per 100 min T, sama dengan 50/75 sama dengan 50 min T per 100 min T. Ekuivalen 2/3 sama dengan 50 min T per 100 min T. Ekuivalen 2 kali 100 min T sama dengan 3 kali 50 min T, sehingga hasilnya min 2T plus 3T sama dengan 150 min 200, dan T ditemukan min 50 derajat. Lanjut menuju macam-macam alat ukur. Yang pertama, termometer ruangan. Pada dasarnya, termometer ruangan digunakan untuk mengukur suhu udara dalam ruangan. Skala pengukuran termometer ini haruslah memiliki rentang yang panjang. Umumnya, skala pengukuran termometer ruangan memiliki nilai minimal negatif 20 derajat Celcius dan nilai maksimal 50 derajat Celcius. Namun, terdapat beberapa termometer ruangan yang memiliki skala yang lebih atau kurang dari skala di atas. Yang kedua, termometer klinis. Termometer klinis biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh seseorang untuk mendiagnosa apakah seseorang terkena demam atau tidak. Umumnya, termometer jenis ini memiliki pengukuran akurat pada skala 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Dan alat ukur yang terakhir yaitu termometer bimetal. Termometer bimetal mekanik adalah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda. Prinsip kerja dari termometer bimetal ini adalah pada suhu tinggi, kepingan logam akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika pada suhu rendah, kepingan logam akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien yang lebih rendah. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Bila ada kesalahan, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.